Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini, untuk melanjutkan kembali kajian kita, membaca beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Masih di surah yang sama, surah Thaha, urutan surah yang ke-20. Pertemuan yang terakhir kita telah membaca beberapa ayat yang menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Yang diantara kejadian yang digambarkan di dalam surah Thaha ini, bahwasanya pada saat kiamat itu terjadi, sangkakala ditiup, kemudian pada hari itu manusia dikumpulkan, orang-orang yang berdosa dalam keadaan wajahnya membiru dan terlihat muram. Antara mereka satu sama lain berbisik. Mereka menduga bahwa mereka tidak akan disiksa kecuali hanya 10 hari saja, dan seterusnya. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-108 dari surah Thaha. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwaja lahu wa khasa'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Yauma idzin, pada hari itu, yattabi'una ad-da'iya, mereka mengikuti ad-da'iya, yang menyeru, la iwajalahu, la iwajalahu, dalam keadaan tidak berbelok-belok. Wa khasa'atil aswatu lirrahman, kemudian suara-suara semua merendah tunduk kepada Allah Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa, maka engkau tidak mendengar kecuali hamzah, kecuali bisikan-bisikan. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini dengan ad-da'i, yang menyeru? Yauma idzin yattabi'una ad-da'iyah. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa ad-da'iyah yang dimaksud di sini adalah malaikat Israfil, malaikat yang meniup sangkakala. Jadi pada saat kiamat itu terjadi, maka semua manusia mengikuti malaikat Israfil. La iwajalahu, tidak ada yang bisa berbelok, tidak ada yang bisa menghindar dari arah yang ditunjukkan oleh malaikat Israfil tersebut. Ada juga yang memahami bahwa ad-da'iyah yang dimaksud dalam ayat ini adalah rasul, di mana tiap-tiap rasul akan dibangkitkan nanti di hari kemudian, dan setiap umatnya akan berbaris di belakang setiap rasul tersebut. Setiap umat akan mengikuti rasulnya. Itulah yang dimaksud pada hari itu, mereka akan mengikuti ad-da'i, yang menyeru, yaitu rasul. La iwajalahu, tidak bisa berbelok, tidak bisa menghindar darinya. Suasana ketika itu sangat mencekam, dan digambarkan wa khasa'atil aswatu lirrahman. Ya, suara-suara tunduk merendah kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Sehingga begitu mencekamnya, maka disebut kamu tidak mendengar suara kecuali hanya bisik-bisik saja. Yauma idzil la tanfa'u syafa'ah illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qaula. Pada hari itu syafaat tidak memberikan manfaat kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan orang itu ridha terhadap qaul, perkataannya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ada orang yang akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk memberikan syafaat di hari kemudian. Tentu orang yang tertinggi, yang terdepan, mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang terdepan, ya, yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat di hari kemudian. Dijelaskan dalam satu hadis bahwa setiap Rasul itu punya doa yang mustajab. Ya, Allah berikan fasilitas kepada Rasul doa yang mustajab. Begitu meminta di dunia, langsung Allah berikan. Kata Nabi, tapi kalau saya tangguhkan itu untuk di hari kemudian kelak. Saya tangguhkan nanti di hari kemudian saya gunakan fasilitas tersebut untuk saya berdoa meminta kepada Allah agar saya diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umatku. Nah, doa yang biasa kita baca setelah azan dikumandangkan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tuhlikul mi'ah. Ya, kandungan dari doa tadi itu diantaranya menunjukkan bahwa Rasulullah SAW di hari kemudian nanti akan memberikan syafaat kepada umat. Jadi bukan hanya di dunia, di hari kemudian pun Rasulullah SAW memberikan syafaat. Di dunia, Nabi sudah memberikan syafaat kepada beberapa umat. Misalnya pernah ada satu orang buta datang ke Nabi, minta untuk didoakan oleh Nabi SAW, lalu Nabi ajari doanya setelah sholat. Kemudian Nabi minta untuk membaca, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni tawajjahtu bika ila rabbi lituqda hajati fasaqfihu fiyya. Ya Allah, inni as'aluka, sungguh saya memohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan saya tawajjuh, saya menghadap kepadamu, bi nabiyyika Muhammadin, di dengan perantaraan nabiyyika Muhammadin, nabimu Muhammad, nabi rahmah, nabi pembawa rahmat. Lalu ya Muhammad, wahai Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi, sungguh saya tawajjuh menghadap kepada Tuhanku dengan perantaraanmu, lituqda hajati, agar hajatku dipenuhi, wasaffihu fiyya, maka wahai engkau ya Allah, berikanlah izin kepadanya untuk memberi syafaat kepada saya. Itu di dunia. Dan di hari kemudian pun Rasulullah SAW memberikan syafaat. As-syafa'ah al-uzma, syafaat terbesar yang Nabi berikan di hari kemudian, pada saat kita ini umatnya berada di padang mahsyar. Berada di padang mahsyar, lalu kemudian matahari didekatkan di atas kepala kita. Nah, maka ketika itu semua manusia mencari kepada siapa bisa meminta pertolongan. Datangi banyak nabi, sampai pada akhirnya Rasulullah SAW yang berdoa kepada Allah SWT agar diizinkan memberikan syafaat kepada umatnya. Hadisnya pernah saya bacakan dengan terjemahannya yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, bukan hanya Nabi SAW yang bisa memberi syafaat, orang-orang yang mati syahid pun juga diizinkan untuk memberikan syafaat. Para penghafal Al-Quran juga diizinkan untuk memberikan syafaat nanti di hari kemudian. Nah, tapi orang yang mendapatkan syafaat itu ada syaratnya. Apa itu? Waradiya lahu qawla. Waradiya lahu qawla, yaitu dia ridhoi perkataannya. Qaul yang dimaksud di sini menurut tafsiran para ulama kita yaitu ucapan syahadat, ucapan la ilaha illallah. Jadi yang dapat syafaat itu yang meridai, yang menerima kalimat syahadat. Yang dimaksud seorang muslim. Nah, inilah ayat diantaranya dijadikan dasar oleh banyak ulama bahwa seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar sekalipun masih diharapkan untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting dia ridha terhadap syahadat. Jadi kalau orang tidak ridha, dalam arti tidak menerima kalimat syahadat, terhalang baginya untuk menerima syafaat. Karena syaratnya mendapatkan syafaat radhiyallahu qaula.
dia meridai perkataan yang dimaksud yaitu syahadat. Jadi biar banyak dosa, yang penting masih muslim saja. Dan Rasulullah SAW dalam hadis menegaskan, a'adattu syafaati li ahlil kabair min ummati. A'adattu syafaati. Saya telah mempersiapkan syafaatku li ahlil kabair, untuk para pelaku dosa besar, min ummati, dari kalangan umatku. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dialah Allah yang mengetahui apa yang ada di depan mereka, apa yang ada di belakang mereka, dan apa yang meliputi mereka. Yang dimaksud di sini apa yang ada di depan, yaitu di masa yang akan datang. Yang dimaksud dengan apa yang ada di belakang, yaitu masa yang telah lewat. Dan yang dimaksud meliputi mereka, yaitu masa sekarang. Jadi Allah SWT mengetahui masa yang akan datang, Allah tahu masa lalu, Allah tahu masa sekarang. Bahkan Allah juga tahu yang tidak terjadi, kalau terjadi bagaimana kejadian. Saat ini kita kumpul di masjid sini, Allah tahu kalau kita sebentar masih bisa pulang keluar dari masjid, ini yang akan kita alami. Allah juga tahu sebelum kita ada di masjid, kita ada di mana. Dan Allah pun tahu, seandainya tadi kita memilih tidak ke masjid, ya seandainya kita memilih, saya tidak usah ke masjid, saya di rumah saja. Allah juga tahu akan seperti apa yang akan kita alami. Padahal itu tidak terjadi, tapi Allah tahu yang tidak terjadi, seandainya terjadi akan seperti apa kejadian. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wajah-wajah pada hari itu, Allah SWT tunduk lil hayy, kepada Allah yang maha hidup selama-lamanya, dan al-qayyum. Di Al-Quran sering digandengkan antara al-hayyu dengan al-qayyum. Apa yang dimaksud dengan al-qayyum? Qayyum itu dari kata qawama, bukan qama, tapi qawama. Qawama artinya melakukan sesuatu dengan teratur dan secara berkesinambungan. Ya, itu qawama. Melakukan sesuatu teratur, sempurna, secara berkesinambungan. Jadi kalau disebut Allah itu Al-Qayyum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu secara teratur, sempurna, dan berkesinambungan. Untuk siapa? Untuk langit dan bumi, untuk seluruh makhluk. Maka disebutlah bahwa Allah itu Qayyumus samawati wal ardh. Allah mengatur langit, mengatur bumi dengan sempurna dan berkesinambungan. Qayyumus samawati wal ardh. Jadi karena bercerita tentang hari kemudian yang dialami oleh manusia setelah mati, maka disebutlah sifat Allah yang pertama yang maha hidup. Kalau Allah tidak pernah mati. Karena ini kejadian di hari kemudian, di mana manusia akan mendapatkan balasan atas amal perbuatannya semasa di dunia, dan itu tentu membutuhkan pengaturan dan kesinambungan. Maka yang dipilih kemudian Al-Qayyum, Allah yang mengatur urusan seluruh makhluk, ya, secara teratur dengan sempurna dan berkesinambungan. Wa qad khaba man hamala zulma, dan sungguh rugilah orang yang melakukan kezaliman, yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Terakhir, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'min wala yakhafu zulmahu wala hadma. Nah, siapa yang melakukan amal soleh asal dia beriman, ini syaratnya melakukan amal soleh dan beriman. Maka kata Allah SWT, wala yakhafu, maka dia tidak akan pernah cemas, tidak pernah khawatir zulman, dia akan dizalimi oleh Allah. Dia tidak khawatir, mungkin ada kebaikanku ini tidak ditahu oleh Allah, oleh malaikat, tidak dicatat, ya, atau mungkin ada dosa yang tidak pernah saya lakukan tapi kok dicatat. Asal orang beramal saleh dan dia beriman, dia tidak akan mengkhawatirkan kezaliman itu, dan juga tidak mengkhawatirkan hadmah. Dia tidak khawatir hak-haknya akan dikurangi.
Nah, jadi syarat keselamatan beriman dan beramal soleh. Ayat-ayat seperti ini sering kita jumpai dalam Al-Quran yang memberi kesan seakan-akan amal lah yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Bahkan secara eksplisit Allah sebutkan misalnya di dalam Al-Quran pada surah An-Nahl, urutan surat 32, An-Nahl 32. Ujung ayat Allah Ta'ala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Udkhulul jannah. Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang kalian lakukan. An-Nahl 32. Masuklah ke dalam surga disebabkan amal yang kalian lakukan. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, la yudkhila ahadakum amaluhu al-jannata. Ya, jadi amal seseorang di antara kalian tidak akan pernah memasukkannya ke surga. Ya, lalu Aisyah bertanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, bagaimana denganmu ya Rasulullah? Apa amalmu juga tidak akan memasukkanmu ke surga? Bukan itu yang memasukkanmu ke surga. Nabi jawab, wala ana, ya saya juga tidak. Bukan amal saya memasukkan saya ke surga. Illa yang memasukkan saya ke surga ayyatagammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Karena saya sudah diliputi dengan karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bukan amal yang masukkan ke surga, mengapa di An-Nahl 32 tadi disebut masuklah ke dalam surga disebabkan amal yang kalian lakukan? Kenapa ayat ini misalnya mengatakan wa may ya'mal minas sholihat dan sekian banyak ayat-ayat yang rasanya seperti itu. Ulama menjelaskan bahwa Al-Quran itu begitu juga hadis, ada bahasa zahirnya, ada bahasa batinnya. Bahasa zahir, bahasa syariatnya, bahasa batin, bahasa hakikatnya. Contoh misalnya, suatu waktu ada seorang sahabat namanya Suraka bin Malik datang ke Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, fimal amalu, ini kejadian yang kita alami, apakah itu berdasarkan alama jaffat bihil aqlam yang sudah dicatat di kalam, yang sudah dicatat oleh kalam, wajarat bihil maqadir dan takdir sudah berlaku atasnya. Hampi manas takbil, atau yang kita alami itu belum dicatat, bukan pada apa yang dicatat, bukan pada apa yang ditetapkan, tapi ya sesuai dengan masa depan. Maka kata Nabi, oh yang kita alami berdasarkan apa yang sudah dicatat. Jadi amal kita itu semua sudah dicatat. Itu hakikat yang Nabi sampaikan. Semua amalan kita sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Lalu kemudian sahabat tadi bertanya, "Fafimal amal?" Lalu untuk apa gunanya amal ya Rasulullah? Kata Nabi, "I'malu, beramallah kalian. Fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu." Segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Kullu muyassar lima khuliqa. Ini Nabi kembalikan ke bahasa zahir. Tadinya bahasa batinnya Nabi yang kita alami semua sudah tercatat. Tapi begitu ada sahabat yang mungkin salah memahami, begitu tidak ada gunanya amal. Maka Nabi kemudian kembalikan ke bahasa zahir, beramallah kalian. Sama pernah saya kasih contoh, kalau kita sakit, harus tertanam di hati keyakinan yang menyembuhkan hanya Allah. Itu bahasa batin. Kalau kita sakit, yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Tapi bahasa batin ini jangan dijadikan dalih alasan untuk tidak berobat. Nah kita mengatakan untuk apa berobat? Tidak ada gunanya karena bukan obat yang menyembuhkan, Allah yang menyembuhkan. Betul secara hakikat Allah yang menyembuhkan. Tapi secara zahir kita diperintahkan untuk berobat. Jadi sebenarnya kita berobat. Tapi di hati tidak boleh ada sedikit pun keyakinan obat itulah yang telah menjadi penyebab sembuhnya seseorang dari sakit. Yang menyembuhkan semata-mata hanyalah Allah SWT. Ini yang disebut dengan bahasa zahir dan bahasa batin. Saya kira itu pengantar kajian kita. Saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.